Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udhuli Silmi Kafatan dari kelas 04 PKK Tata Boga. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Etika Profesi dan Estetika serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil analisis kasus saya yang berjudul Guru yang Bolos Mengajar. Nah, ada beberapa rumusan masalah yang saya angkat pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu apa itu pengertian guru. Kemudian kedua, apa pengertian ketidakhadiran guru. Lalu ketiga ada apa faktor yang menyebabkan guru bolos mengajar? Kemudian keempat, masalah apa yang akan timbul akibat dari ketidakhadiran guru? Lalu yang terakhir yaitu solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Topik pembahasan pertama yaitu apa sih itu pengertian guru? Jadi definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajari atau mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut. Nah, di sini ada menurut Mulyasa. Menurut Mulyasa sendiri, guru adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, guru tidak hanya harus mengajarkan pendidikan formal, namun juga pendidikan lainnya, dan bisa menjadi sosok yang diteladani bagi para muridnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian ketidakhadiran guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ketidakhadiran ini mempunyai arti yang sama dengan kata absensi, yang berarti menunjukkan suatu keadaan yang menunjukkan seseorang ini tidak ada, tidak hadir, tidak masuk, atau absen. Kemudian pengertian ketidakhadiran ini dijelaskan oleh Ifats tahun 2013. Dia menyebutkan bahwa ketidakhadiran guru ini sebagai sebuah kegagalan seseorang, dalam hal ini guru, untuk melaporkan atau untuk bekerja sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Dalam prakteknya ada dua jenis ketidakhadiran guru. Yang pertama yaitu ketidakhadiran karena melaksanakan tugas-tugas lembaga atau tugas lain yang telah ditetapkan secara legal seperti mengikuti pelatihan atau mengikuti dinas. Ataupun bisa juga karena alasan kesehatan. Lalu yang kedua yaitu ketidakhadiran akibat dari problem pribadi guru dan juga suasana kerja yang tidak kondusif. Ini meliputi malas, faktor ekonomi, tidak taat aturan, atau mau enaknya sendiri saja. Ketidakhadiran guru sendiri dalam proses pembelajaran ini sangat penting karena guru adalah orang yang secara periodik berinteraksi dengan muridnya. Dengan demikian, pada dasarnya upaya peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh komitmen dan tingkat keprofesionalitasan guru dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya di sini saya merangkum beberapa faktor yang menyebabkan guru ini bolos mengajar. Yang pertama yaitu honor yang sedikit dan atau terlambat. Ini biasa terjadi pada guru-guru honorer atau guru yang mengajar di sekolah swasta. Apalagi jika guru tersebut menggantungkan hidupnya dari pendapatannya mengajar. Jumlah gaji yang sedikit dan juga terlambat akan membuat guru tidak maksimal dalam mengajar. Biasanya mereka akan sering terlambat, malas masuk kelas, sering bolos kerja, dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan hasil kerja yang didapat. Kemudian kedua ada faktor internal. Dalam hal ini saya ambil faktor dari pimpinan. Sikap pemimpin ini sangat mempengaruhi kinerja dari pegawai ataupun bawahannya. Jika pimpinannya ini tidak ramah, kurang sosial, dan juga kerap mengkritik tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu, maka akan membuat kinerja bawahannya atau dalam hal ini guru menjadi malas untuk masuk dan mengajar di kelas. Kemudian ketiga ada guru yang tidak menguasai materi pembelajaran. Ini
terjadi apabila guru tidak menguasai materi pembelajaran, maka lambat laun dia akan kewalahan menghadapi murid-muridnya dan juga mengakibatkan dia malas masuk dan mengajar di kelas. Lalu keempat, ada guru tidak menguasai metode mengajar. Penguasaan materi yang menarik dan juga inovatif ini sangat penting dimiliki oleh guru. Apabila guru ini mengajarnya tidak inovatif ataupun monoton, maka akan membuat para siswanya ini mudah bosan dan akhirnya menjangkit ke gurunya. Kemudian kelima, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terkait dengan bagaimana lingkungan guru tersebut. Misalkan apabila ada seorang guru muda yang memiliki semangat mengajar yang masih tinggi, namun dia ditempatkan di lingkungan sekolah yang guru-gurunya ini malas ataupun tidak pernah masuk sekolah dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya, maka itu akan mempengaruhi juga terhadap guru muda tersebut. Jadi faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap ketidakhadiran guru di kelas. Kemudian yang keenam itu ada guru mempunyai usaha lain atau profesi sampingan yang lebih menjanjikan pendapatannya. Hal ini tentunya akan membuat guru kehilangan fokus terhadap profesi utamanya sebagai pengajar. Lalu yang terakhir yaitu rendahnya komitmen guru terhadap profesi yang dia jalani. Apabila ini disebabkan oleh rendahnya komitmen mereka, maka alasan apapun akan mereka gunakan untuk dijadikan dalih supaya mereka ini tidak mengajar. Kemudian topik selanjutnya yaitu masalah apa yang timbul akibat dari ketidakhadiran guru atau guru yang bolos mengajar. Ditemukan indikasi bahwa ketidakhadiran guru dalam proses pembelajaran ini akan menimbulkan dampak negatif bukan hanya bagi siswa namun juga bagi proses pembelajaran. Guru yang tidak hadir dapat menyebabkan siswa yang tidak teratur, ribut, ataupun tidak tertib. Di samping itu, siswa menjadi ketinggalan materi pembelajaran, tidak maksimal belajar, bahkan sampai mengganggu kelas lain. Proses pembelajaran yang tidak efektif inilah yang nantinya akan menyebabkan penurunan prestasi siswa dan mutu pembelajaran menjadi kurang maksimal. Ketidakhadiran guru bukan hanya mengganggu proses pembelajaran di kelas itu saja, namun juga bisa mengganggu kelas-kelas lain yang sedang belajar. Ini terjadi karena dengan tidak adanya guru, siswa biasanya menjadi ribut, tidak tertib, dan juga gaduh sehingga mengganggu proses pembelajaran yang sedang terjadi di kelas lain. Tingkat ketidakhadiran guru akan menjadi awal terjadinya perilaku siswa yang menyimpang. Ini akibat dari kurang terkontrolnya siswa karena tidak adanya guru kelas yang mengawasi secara efektif. Ketidakhadiran guru juga akan berdampak pada perilaku negatif siswa, apalagi jika ketidakhadiran tersebut sering dilakukan atau sering terjadi. Ini akan menyebabkan timbulnya beberapa perilaku siswa yang melanggar norma atau tata tertib, mematikan motivasi belajar siswa, bahkan bisa terjadi guru menjadi tidak dihormati lagi oleh siswa. Nah, kemudian di sini saya akan memaparkan beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Solusi yang bisa dilakukan antara lain yaitu meningkatkan kompetensi guru baik secara penguasaan materi pembelajaran maupun penguasaan metode pembelajaran. Semua guru harus terus mengupgrade ilmu pengetahuannya agar tidak ketinggalan zaman atau outdated. Metode dan teknik pengajaran baru harus dikuasai oleh guru. Ini untuk mengatasi atau mengantisipasi berubahnya pola belajar siswa, apalagi di era modern seperti sekarang. Penguasaan kompetensi materi pelajaran dan juga metode pengajaran harus diikuti dengan penguasaan teknologi informasi. Guru harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini dalam proses belajar mengajar di kelas. Selain itu, ada beberapa solusi lain yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama dengan penugasan guru pengganti. Jadi apabila ada seorang guru yang tidak dapat masuk ke kelas, maka ada guru lain yang harusnya bisa menggantikan guru tersebut agar kelas ini tidak menjadi ribut ataupun gaduh sehingga tidak mengganggu pembelajaran di kelas lain, dan juga supaya murid-murid ini tidak ketinggalan materi pelajaran.
Kemudian pemberian teguran, peringatan atau bahkan sanksi dari kepala sekolah terhadap guru yang membolos. Selanjutnya pembinaan dari kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah harusnya bisa mengarahkan dan membina bawahannya, juga memberikan arahan supaya para bawahannya ini atau guru bisa kompeten serta profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian ada penerapan tata tertib, pelaksanaan supervisi ataupun penilaian, evaluasi dan pengawasan terhadap kehadiran guru. Kemudian bisa juga dilakukan pelaksanaan sosialisasi tentang kedisiplinan dan juga pengawasan dari guru piket. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pemaparan materi analisis kasus tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Disiplin sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan, sebab dengan adanya disiplin, semua ketentuan dan tindakan, terutama mengenai proses belajar mengajar, dapat berjalan dengan lancar dan semestinya. Oleh karena itu, di sekolah, guru memegang peranan sangat penting dalam menentukan kelancaran proses belajar mengajar. Karena tanpa guru, tidak mungkin proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan. Oleh karena itu, tingkat kedisiplinan guru sangat berpengaruh dan menentukan disiplin yang lainnya. Karena siswa pada suatu sekolah ditentukan oleh bagaimana guru-guru mereka. Tingkat ketidakhadiran guru selain berdampak negatif pada proses pembelajaran, perilaku siswa, dan disinyalir juga berdampak terhadap menurunnya hasil belajar siswa. Solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan meningkatkan kompetensi guru, menugaskan guru pengganti, pemberian teguran ataupun sanksi dari kepala sekolah terhadap guru yang membolos, pembinaan oleh kepala sekolah, penerapan tata tertib pelaksanaan supervisi, evaluasi dan pengawasan terhadap kehadiran guru, pelaksanaan sosialisasi kedisiplinan, dan juga pemantauan kehadiran guru oleh guru piket. Demikian presentasi saya terkait dengan analisis kasus guru yang bolos mengajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.